Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa yang Bunda sayangi? Bunda berdoa semoga kita selalu bahagia dalam raga yang sehat dan jiwa yang semakin mantap. Oke, Bunda berharap adik-adik mahasiswa tetap semangat. Walaupun kita berbeda jarak, Bunda di sini dan Anda di sana, namun kita berada di bawah langit yang sama. Untuk itu, marilah kita sama-sama semangat. Alhamdulillah, kita sudah memasuki pertemuan yang kedua. Bunda ucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik mahasiswa yang telah menyimak video-video dari Bunda. Oke, nanti setelah Anda menyimak video Bunda yang kedua ini, silakan Anda menulis nama, NIM, kelas, dan pengalaman atau pertanyaan yang berhubungan dengan materi pertemuan yang kedua ini. Untuk mahasiswa berkebutuhan khusus, silakan meminta bantuan teman, sahabat, orang tua untuk memahamkan materi dari Bunda. Dan Bunda telah memfasilitasi mahasiswa berkebutuhan khusus dengan teks tertulis yang ada di PowerPoint yang telah Bunda kirim melalui ketua kelas. Adik-adik mahasiswa yang Bunda rindukan, untuk pertemuan kita yang kedua ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara kita memahami latar belakang ilmu alamiah dasar dalam kehidupan. Untuk lebih memudahkannya, maka akan kita bagi menjadi 11 bagian. Yang pertama, tujuan dan fungsi ilmu alamiah dasar. Yang kedua, latar belakang ilmu alamiah dasar. Yang ketiga, pengertian ilmu alamiah dasar. Yang keempat, peranan ilmu alamiah dasar dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, lahirnya ilmu alamiah dasar. Yang keenam, cara atau metode
ilmiah. Dan implementasinya. Yang ketujuh, keterbatasan ilmu alamiah dasar. Yang kedelapan, filsafat ilmu alamiah dasar. Yang ke-9, bahasa ilmu alamiah dasar. Yang ke-10, keterbatasan indera manusia. Yang ke-11, pembagian ilmu pengetahuan. Adik-adik mahasiswa yang selalu semangat, adapun tujuan dan fungsi ilmu alamiah dasar adalah: 1. Memperkenalkan konsep-konsep ilmu pengetahuan. Yang kedua, memberikan wawasan, pengetahuan, pengertian, dan apresiasi terhadap objek dan cara pemikiran serta cara-cara pendekatan dalam ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Yang ketiga adalah memberikan bekal untuk memanfaatkan bahan dan cara pemikiran dengan pendekatan dan hasil-hasil dalam ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Yang terakhir adalah mengembangkan interaksi yang selaras antara disiplin ilmu eksak dan ilmu non-eksak. Selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang ilmu alamiah dasar. Latar belakang ilmu alamiah dasar ini kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah keunikan manusia, ya, dengan panca inderanya yang spesial, kemudian rasa ingin tahu atau curiosity, ya. Yang kedua adalah kita akan membahas tentang mitos. Dua hal inilah yang menjadi dasar dari latar belakang ilmu alamiah dasar. Sebagaimana makhluk hidup lainnya, jadi manusia ini memiliki kesamaan atau kemiripan dengan makhluk hidup lainnya, yaitu cara biotis, yaitu ilmu hayati, sama secara morfologis, ya. Morfologis itu bentuk, ya. Jadi punya tangan, kaki, kepala, dan bagian-bagian tubuh lainnya, ya. Kemudian anatomis, secara anatomis itu cabang, ya, cabang. Kemudian secara mekanisme organis yaitu alat-alat, ya. Kemudian proses ilmu hayati, ya, cara biologis, ya. Jadi manusia itu membutuhkan makan dan minum, ya. Seperti makhluk hidup lainnya, ya, manusia ini juga memerlukan makan dan minum. Jadi manusia kalau tidak makan, dia akan kelaparan, tidak minum akan kehausan. Jika berketerusan, maka manusia akan mati.
Begitu juga ya dengan makhluk hidup lainnya. Kemudian manusia ini memiliki kesamaan dengan makhluk hidup lainnya, yaitu kebutuhan respirasi. Respirasi ini adalah pernafasan ya. Pernafasan. Setiap langkah manusia selalu ada desah nafas ya. Ketika manusia masih ada desah nafas, maka dia akan dikatakan sebagai manusia ya. Kemudian selanjutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak. Jadi mengapa manusia itu menikah ya? Karena selain kebutuhan akan cinta, juga kebutuhan untuk melestarikan keturunannya ya. Kemudian cara bergerak. Jadi cara bergerak ini manusia ini sama dengan makhluk hidup lainnya, yaitu tumbuh ke atas, terus ke atas, kalau sudah menua ke samping ya, begitu. Terus berkembang terus, seperti halnya hewan ya berkembang, seperti halnya tumbuhan juga berkembang. Jadi manusia berkembang dari ketika dia berkembang, ketika sperma bertemu dengan ovum, kemudian berkembang lagi menjadi siklus, berkembang lagi jadi janin, berkembang jadi bayi yang lahir, kemudian 28 hari dinamakan masa neonatus ya, kemudian jadi bayi, kemudian jadi batita. Batita itu usia di bawah 3 tahun, kemudian balita di bawah 5 tahun, kemudian masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa awal, dewasa menengah, dewasa akhir, menua dan mati ya. Sama seperti dengan perkembangan hewan juga sama ya. Pada akhirnya juga pada waktu yang indah pada saatnya hewan juga mati ya. Apa bedanya? Jadi bedanya di sini adalah kuriositas, yaitu rasa ingin tahu ya. Kemudian budidaya, jadi daya pikir. Jadi dengan adanya dua ini manusia bisa berkembang ya. Seperti tumbuhan hijau ya, seperti tumbuhan hijau dia itu akan memberikan interaksi ya, memberikan interaksi terhadap sinar matahari ya. Untuk apa? Untuk proses fotosintesis atau proses pembuatan makanan. Oke. Kemudian bagaimana dengan hewan ya? Bagaimana dengan hewan? Hewan juga memiliki rasa ingin tahu ya, rasa ingin tahu. Makanya kenapa hewan-hewan itu akan pergi ya ke suatu daerah, karena apa? Karena rasa ingin tahu ya. Rasa ingin tahu hewan ini sifatnya adalah menetap ya, menetap, tidak berkembang. Hewan penjelajah pada suatu daerah karena memiliki insting ya. Insting itu keinginan untuk mengetahui daerah lain ya, untuk berkembang biak, juga untuk mencari makanan ya. Ini sifatnya ini adalah menetap begitu. Tapi bagaimana dengan manusia? Jadi dengan manusia ini, manusia itu memiliki rasa ingin tahu yang tidak tetap, selalu berkembang ya, berkembang dan berkembang. Jadi seperti halnya makhluk hidup lainnya, yaitu tumbuhan dan hewan, manusia ini juga memberikan yaitu rangsangan atau tanggapan di sepanjang hidupnya. Jadi, namun bedanya manusia dengan hewan adalah kalau hewan itu rasa ingin tahunya itu
menetap atau ide curiosity hanya bertitik pusat pada kelestarian ya, pada kelestarian, sedangkan manusia ini sifatnya berkembang ya. Rasa ingin tahunya ini berkembang, yaitu menggunakan kemampuan otak, penalaran ya, pemikiran yang logis dan analis. Jadi rasa ingin tahu manusia ini sangat besar dan selalu berkembang dan tak pernah terpuaskan ya. Setelah ada permasalahan bisa memberikan solusi atau pemecahan masalah, kemudian masih berkembang lagi. Setelah terjawab apa itu ya, what ya, terjawab, manusia akan bertanya how, bagaimana ya. Ketika si bagaimana ini terjawab, manusia juga belum puas. Jadi dia masih menanyakan why, mengapa ya. Jadi begitu. Seperti bayi. Kita ketahui bayi adalah manusia ya, manusia yang sedang berkembang pesat, rasa ingin tahunya sangat besar. Seorang bayi kita ketahui tidak pernah memiliki rasa takut ya, tidak pernah merasa takut pegang api ya, karena rasa ingin tahu yang besar dan belum mengetahui bahwa api itu panas ya. Tidak takut ketinggian, jatuh ya, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, begitu seterusnya ya. Hingga suatu saat bayi akan takut kegelapan ya. Karena apa? Karena kesalahan dari orang tua ya. Ditakut-takuti kalau gelap itu ada hantu, kalau malam ada hantu ya. Jadi dalam perkembangannya akhirnya bayi yang berkembang menjadi anak-anak akan memiliki rasa takut ya. Karena itu dari orang tua ya. Bayi yang awalnya tidak takut pegang ular, tetapi ketika masa kanak-kanak dia akan takut ya. Karena apa? Sama orang tua sudah dibekali ya. Dibekali apa? Keterbatasan untuk mengetahui sesuatu. Jadi rasa ingin tahu manusia yang besar ini yang selalu berkembang dan tak pernah terpuaskan ya, ketika sudah terjawab semua permasalahan tentang apa, bagaimana, dan mengapa. Jadi manusia ini terus menerus mencari tahu ya, mencari tahu pengetahuan tentang alam sekitar, tentang angkasa luar ya, benda-benda di sekelilingnya juga, apa, bagaimana, dan mengapa yang ada di dalam dirinya. Jadi sebenarnya pengetahuan ilmu pengetahuan alam ini sudah ada ya, sejak Al-Quran diturunkan di sana sudah lengkap ya. Dan kemudian manusia itu belajar lagi ya dari generasi-generasi berikutnya ya. Dengan kemajuan yang berkembang terus, jadi manusia, rasa ingin tahu manusia ini ingin menggunakan pengetahuan lama ini, pengetahuan lama yang diperoleh ini untuk mendapatkan suatu pengetahuan baru ya, yang lebih bagus, yaitu dikombinasikan, dikombin ya, dengan pengetahuan baru menjadi pengetahuan baru yang lebih praktis ya, lebih praktis. Lebih praktis di sini adalah untuk memberikan kepuasan terhadap manusia. Jadi demikian juga ya adik-adik dengan panca indera ya. Jadi panca indera ini yang melatar belakangi munculnya ilmu alamiah dasar. Jadi dengan panca indera ini manusia akan memberikan ya tanggapan terhadap semua rangsangan ya, di mana tanggapan itu menjadi suatu pengalaman ya. Dan pengalaman itu terakumulasi oleh adanya
kuriositas ya. Kuriositas ini adalah rasa ingin tahu ya. Jadi rasa ingin tahu ini didapat dari bagaimana manusia itu mendengar ya, melihat ya, membaca dan apapun yang telah dijalaninya ya. Jadi dorongan praktis yang memanfaatkan pengetahuan ini sehingga dapat meningkatkan taraf hidup manusia ke strata yang lebih tinggi ya, sehingga melahirkan dua dorongan ya, yaitu ilmu pengetahuan murni atau pure science ya, sedangkan dorongan yang kedua ini adalah ilmu pengetahuan terapan atau applied science. Jadi kesimpulannya di sini adalah, jadi manusia itu berbeda dengan hewan ya, dengan tumbuhan. Jadi manusia ini memiliki keunikan ya, keunikan di sini tidak sama. Seperti halnya Michelangelo ya. Michelangelo ini pemahat yang luar biasa di dunia ini ya. Dia selalu mencari bahan terbaik ya untuk membuat suatu patung ya, dari bahan yang sama ya. Tetapi dalam karya-karya besarnya tidak ada satupun yang sama ya. Apalagi ciptaannya Allah ya, ciptaannya Allah Sang Mahakarya. Jadi manusia ini unik, satu dengan lainnya ini unik, tidak bisa disama-samakan ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak seseorang ini harus sama dengan kita, dan kita tidak harus sama dengan orang lain karena kita berbeda, unik ya. Jadi manusia ini adalah makhluk yang unik yang memiliki organ tubuh yang kompleks dan khusus, terutama otaknya. Jadi sehingga manusia ini mampu menanggapi segala rangsangan ya di dalam atau di luar diri manusia itu sendiri ya. Sehingga kekuatan dorongan tersebut maka terciptalah ilmu pengetahuan murni. Ilmu pengetahuan murni ini disebut juga dengan pure science ya, dan melahirkan dorongan yang kedua yaitu ilmu pengetahuan terapan atau applied science ya. Selanjutnya manusia ini mengadakan metabolisme atau pertukaran zat. Jadi ada yang masuk ya, ada yang keluar gitu ya. Selanjutnya, jadi manusia ini juga memberikan tanggapan bagaimana manusia itu marah, sedih ya, merasa panas ya, merasa dingin, semua itu adalah sebuah tanggapan atau reaksi dari dalam diri manusia itu sendiri. Kemudian manusia ini juga sama seperti makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan tumbuhan, yaitu kemampuan untuk bergerak ya, kemampuan bergerak. Jadi kemampuan bergerak ya. Jadi manusia ini memiliki potensi untuk bertumbuh dan bergerak ya. Jadi sehingga ini manusia ini dapat berinteraksi ya, manusia dapat berinteraksi dengan lingkungan ya, hingga pada titik puncak ini kehidupan yaitu kematian ya. Jadi manusia itu terus berkembang sampai dia pada titik puncak kehidupan yaitu kematian ya. Bagaimana tumbuhan dan hewan juga pada titik puncak pada suatu saat yang indah nantinya juga akan mengalami kematian. Begitu juga dengan Bunda, suatu saat video ini adalah kenangan yang terindah bagi orang-orang yang Bunda cintai dan mencintai Bunda ya. Jadi karena rasa ingin tahu manusia yang besar
yang didasari oleh kemampuan otak atas penalaran, pemikiran logis, analisis, dianalis ya, rasa ingin tahu yang besar itu berkembang dan tak pernah terpuaskan. Yang melatar belakangi ini ilmu kealaman dasar ini, selain manusia dengan keunikannya, dengan panca inderanya, dengan penalarannya, dengan pemikiran logisnya, dengan analisisnya ya, dengan rasa ingin tahu yang sangat besar ya, curiosity ya. Jadi ada juga yang melatar belakangi adanya ilmu kealaman dasar ini adalah mitos ya. Mungkin adik-adik sudah sering mendengar ya apa itu mitos ya. Jadi mitos ini adalah gabungan antara pengalaman dan kepercayaan. Jadi mitos ini sifatnya masih simpang siur ya, karena tidak ada bukti otentik ya. Jadi disebarkan melalui mulut ke mulut ya. Jadi mitos tersebut dapat diterima karena keterbatasan penginderaan manusia ya, penelaahan dan rasa ingin tahu ya. Jadi mitos ini ada karena rasa ingin tahu manusia. Jadi puncak pemikiran mitos ini pada zaman Babilonia, yaitu 600 sampai 700 sebelum Masehi. Jadi pengetahuan dan ajarannya tentang Babilonia ya, banyak di situ tentang ajaran tentang pengetahuan tentang Babilonia ya. Setengahnya lagi itu hanya dugaan ya, tentang imajinasi ya, tentang kepercayaan. Nah, jadi itu adalah mitos. Jadi pengetahuan tersebut disebut dengan pseudoscience. Pseudoscience itu adalah sains palsu ya, sains palsu. Ini adalah pengetahuan yang masih diragukan kebenarannya ya. Jadi pseudoscience ini atau sains palsu ini masih diragukan kebenarannya ya. Jadi kenapa kok masih diragukan? Karena ini tercipta hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia ya. Sedangkan rasa ingin tahu manusia tersebut dibatasi atau memiliki keterbatasan pengamatan yang kurang sempurna ya. Jadi pemecahan pemecahan masalahnya ya, atau solusi yang didapatkan atau kesimpulan yang didapat ini kurang tepat dan belum bisa dibuktikan secara ilmiah ya. Jadi pemecahan masalah ya, yang terkumpul ini kurang tepat, sehingga pengetahuan yang terkumpul ini hanya ingin memuaskan rasa ingin tahu manusia dan masih jauh dari kebenaran ya. Kalau mitos ini tercipta hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia ya. Jadi kesimpulan yang didapatkan ini kurang tepat ya, kurang akurat ya, sehingga pengetahuan ini masih jauh dari kebenaran. Oke. Jadi kemudian berbagai pengetahuan baru ini bermunculan dari gabungan dari kepercayaan seseorang yang disebut dengan mitos ya. Berbagai pengetahuan baru yang bermunculan ini
adalah gabungan dari kepercayaan seseorang, ya, itu namanya mitos ya. Jadi adapun cerita dari mitos itu disebut dengan legenda ya. Jadi kenapa kok timbul mitos ya? Karena keterbatasan manusia, misalnya dalam alat penglihatan ya. Jadi banyak sekali benda yang bergerak begitu cepat yang tak tampak oleh mata, yaitu tak kasat mata. Itu dulu waktu Bunda masih kecil ya, Bunda pernah melihat bola api ya melayang ke angkasa ya. Secara mitos itu adalah seperti teluh ya, seperti teluh itu seperti api ya, yang dikirim oleh seseorang dengan didasari oleh niat buruk untuk mencelakai orang lain. Nah, seperti itu. Bunda lihat dengan jelas waktu itu. Tetapi ini belum bisa dibuktikan secara ilmiah dulu, 40 tahun yang lalu ya, 40 tahun yang lalu. Oke. Kemudian alat pendengaran ya. Jadi alat pendengar manusia ini hanya terbatas pada getaran yang memiliki frekuensi dari 30 sampai 30.000 per detik ya. Gitu. Kemudian yang tiga adalah alat pencium dan pengecar. Jadi bau dan rasa ini tidak dapat memastikan benda ya, benda yang dicecap maupun yang diciumnya. Jadi manusia ini hanya memiliki 4 jenis rasa ya, yaitu masam, manis, asin, dan pahit. Kemudian selanjutnya, alat perasa pada kulit manusia ini hanya bisa membedakan panas dan dingin ya. Jadi begitu. Oke, sekarang kita berlanjut ke pengertian ilmu alamiah dasar ya, itu yang ketiga. Jadi ilmu alamiah dasar ini berasal dari 3 suku kata. Ilmu ya, itu artinya sesuatu kumpulan, yaitu kumpulan yang sistematis dari pengetahuan. Jadi sistem itu seperti bahasa awamnya itu seperti piring, sendok, dan garpu ya. Jadi satu rangkaian yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Sekarang berlanjut ke bagian yang keempat, yaitu peranan ilmu alamiah dasar dalam kehidupan manusia ya, dalam kehidupan manusia. Tentunya kita semua sudah mengetahui bahwa semua disiplin ilmu ya itu memiliki peran dalam kehidupan manusia ya. Perannya bagaimana? Peran tersebut ya bisa bersifat baik juga buruk ya. Kemudian bagaimana peranan ilmu alamiah dasar dalam kehidupan manusia ya. Jadi peran ilmu alamiah dasar dalam kehidupan manusia ini ada beberapa macam ya. Yaitu yang pertama, jadi ilmu ya yang digunakan ini untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yaitu dengan adanya perkembangan ilmu alamiah dasar dan teknologi ini, maka akan mendapatkan kemakmuran
materi ya. Jadi dengan ilmu pengetahuan alam ini dapat timbul cabang-cabang ilmu lain. Cabang-cabang ilmu lain ini akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang kedua ya, peran ilmu alamiah dasar dalam kehidupan manusia yaitu menaikkan kualitas mutu produksi. Menaikkan kualitas mutu produksi yaitu dengan teknologi material yang bersumber dari ilmu dasar ya, yaitu apa? Yaitu konsep ilmu pengetahuan alam. Jadi dengan demikian maka para ahli ini memiliki kualitas yang lebih baik ya. Itu karena apa? Para ahli semakin menguasai sifat maupun pemanfaatan suatu senyawa itu, sehingga dengan mengubah atau mengaksikannya dengan senyawa lain itu maka timbullah senyawa baru ya, senyawa baru yang lebih berkualitas ya, dan sesuai dengan harapan. Yang ketiga yaitu peran ilmu alamiah dasar dalam kehidupan manusia yaitu meningkatkan pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan alam ya. Jadi tentu saja bila kita mengenal ilmu alamiah dasar ya, bila kita mengenal ilmu alamiah dasar ya, maka kita akan menemukan ilmu-ilmu lainnya ya. Jadi seperti yang telah disebutkan Bunda tadi ya, jadi ilmu alamiah dasar ini tidak bisa berdiri sendiri ya, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan sistem ya. Sistem itu adalah suatu rangkaian ya yang tidak bisa dipisah-pisahkan ya, yaitu meningkatkan sistem transportasi dan komunikasi ya. Jadi perkembangan ilmu yang sangat pesat ini akhirnya menimbulkan tekanan dalam pikiran ilmuwan untuk selalu terus berkarya dan berkarya, dan Anda adalah calon dari ilmuwan ya. Jadi akhirnya dengan tekanan dalam pikiran para ilmuwan itu, para ilmuwan selalu berinovasi untuk menciptakan sesuatu yang baru ya, yang sebenarnya sudah ada ya, sejak dulu itu sudah ada ya. Jadi dikombin itu dimodifikasi untuk menjadi sesuatu yang lebih baru lagi, yang lebih bermanfaat ya. Jadi yang keempat adalah meningkatkan sistem transportasi dan komunikasi ya. Jadi kalau zaman dulu itu komunikasi itu sangat sulit ya, sangat sulit, tetapi sekarang dengan hitungan detik kita bisa menjangkau dunia ya. Kita bisa pakai WA, bisa chatting dengan teman kita yang di Amerika ya, di England atau di Papua, dimanapun ya. Jadi memudahkan ya. Kalau yang dulu transportasi Bunda waktu kecil itu dulu ke Madura naik kapal laut berhari-hari, sekarang sudah bisa naik bis ya. Jadi di atasnya laut itu ada semacam jembatan gitu ya, Suramadu, jembatan Suramadu namanya ya. Jadi jika ke Batam naik kapal laut berhari-hari, tetapi sekarang dalam waktu sehari kita sudah bisa sampai sana dengan naik pesawat ya. Jadi
Selanjutnya adalah ilmu alamiah dasar, peranannya dalam kehidupan masyarakat adalah memberikan ilmu tentang kesehatan ya. Jadi sebagaimana ilmu kedokteran yang sarana dan prasarannya adalah ilmu dasar. Ilmu dasar apa? Yaitu fisika, kimia, biologi ya, serta alat-alat elektronik atau non elektronik ya. Oke. Yang selanjutnya adalah dengan adanya ilmu alamiah dasar ini dapat meningkatkan sumber daya manusia ya. Jadi dapat membuka lapangan kerja baru ya. Jadi dengan adanya ilmu alamiah dasar ini banyak sekali perusahaan-perusahaan atau sekolah-sekolah ya. Jadi maka peluang untuk lapangan kerja itu menjadi lebih besar ya. Ini adalah dasarnya, nanti kita kupas pada pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang kita membahas yang kelima ya. Yaitu yang kelima, lahirnya ilmu alamiah ya. Tadi sudah Bunda sebutkan bahwa panca indera ini yang melatar belakangi adanya ilmu alamiah dasar, yaitu rasa ingin tahu manusia yang didasari oleh penalaran, pemikiran logis, analis, dan rasa ingin tahu yang besar, juga panca indera ya, keunikan manusia ya. Jadi panca indera ini juga memberikan tanggapan terhadap semua rangsangan ya, semua rangsangan ya. Semua rangsangan tersebut ini menjadi suatu pengalaman ya. Jadi pengalaman ini terakumulasi, terkumpul jadi satu ya, dari apa yang tadi sudah disebut Bunda ya, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang ditulis ya, apa yang dibaca, juga apa yang dialami. Jadi menjadi suatu fakta-fakta ya, berkumpul menjadi satu ya, terakumulasi menjadi satu, menjadi suatu pengetahuan ya. Jadi pengalaman ini akan terus-menerus seiring berkembangnya manusia ya. Jadi berkembang terus dan akan mewariskan ke generasi-generasi berikutnya ya, seperti ini ya. Bunda memberikan penjelasan ini dari mana? Karena dari ahli sebelumnya ya, begitu ya. Bukan kata Bunda, tetapi dari apa yang telah Bunda baca, dari apa yang Bunda lihat, Bunda alami ya, tentunya dari pemikiran para ahli ya. Oke. Kemudian selain pengalaman yang bertambah terus-menerus ini ya, para ahli ini memberikan inovasi-inovasinya ini pada generasi-generasi berikutnya ya. Seperti Bunda pada Anda, nanti Anda memberikan pengetahuan ini pada murid Anda, murid Anda memberikan pengetahuan ini pada muridnya, dan begitu seterusnya ya. Jadi berkembang terus ya, mewaris ya, namanya mewaris ya. Jadi yang tadi itu adalah lahirnya ilmu alamiah dasar itu tadi disebutkan karena apa? Karena rasa ingin tahu yang besar ya, rasa ingin memuaskan diri ya. Jadi sifatnya ini non praktis ya, non praktis atau teoritis ya. Jadi untuk memenuhi kuriositas. Jadi kuriositas ini adalah rasa ingin tahu ya, yang rasa ingin tahu yang ingin terpuaskan ya, yang didasari oleh kemampuan otak untuk melakukan penalaran, pemikiran logis dan analis ya. Oke. Jadi ilmu ya, ilmu yang didapatkan oleh generasi berikutnya adalah ilmu yang lebih mantap, yaitu berkembang ya. Jadi memanfaatkan dan meningkatkan taraf hidup yang lebih tinggi ini. Jadi akhirnya yang dulu ya, contohnya seperti ini. Dulu, zaman dulu kita menulisnya pakai lontar ya.
kita pakai lontar, pakai asbak gitu katanya dulu, kata bapaknya Bunda itu pakai asbak, pulpen ya. Sekarang sudah berkembang lagi canggih dengan teknologi komputer gitu ya. Oke, kemudian karena perkembangan ini ya, maka timbullah ya dorongan yang pertama ini akan melahirkan ilmu pengetahuan murni. Jadi ilmu pengetahuan murni ini disebut dengan pure science ya. Kemudian dorongan yang kedua ini disebut dengan ilmu pengetahuan terapan atau applied science itu ya. Sekarang kita akan membahas yang kelima, yaitu lahirnya ilmu alamiah dasar. Jadi panca indera ini akan memberikan tanggapan terhadap semua rangsangan, di mana tanggapan itu menjadi sebuah pengalaman ya. Jadi pengalaman ini terakumulasi ya, dimana sudah Bunda sebutkan tadi ya, terakumulasi dari apa yang kita alami, dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita tulis, yaitu menjadi sebuah pengalaman yang akan membentuk terakumulasi ya oleh adanya kuriositas manusia. Jadi kuriositas ini adalah rasa ingin tahu ya. Jadi pengalaman ini merupakan salah satu terbentuknya pengetahuan ya. Sedangkan pengetahuan ini didapat dari sengumpulan fakta-fakta ya. Jadi pengalaman ini akan terus berkembang terus menerus ya, dan mewariskan ke generasi-generasi berikutnya. Jadi ada sekarang semester 1, nanti pengetahuannya akan bertambah, pada semester 2 akan bertambah lagi, pada semester 3 akan bertambah lagi, semester 4 dan seterusnya. Oke ya. Jadi pengetahuan ini, pertambahan pengetahuan ini didorong ya untuk memuaskan diri ya. Sifatnya ini non praktis atau teoritis. Gunanya apa? Untuk memenuhi kuriositas ya. Kuriositas ini rasa ingin tahu ya. Kemudian yang kedua adalah dorongan memanfaatkan pengetahuan untuk meningkatkan taraf hidup ya. Jadi di sini ingin meningkatkan taraf hidup yang lebih tinggi ya. Jadi dorongan yang pertama ini akan melahirkan ilmu pengetahuan murni ya. Ilmu pengetahuan murni atau pure science, yaitu pure science ya. Sedang yang kedua adalah dorongan menuju ilmu pengetahuan terapan atau applied science. Jadi sebagaimana dijelaskan di depan oleh Bunda tadi, jadi bahwa pengetahuan ini didapat dengan berbagai pendekatan, yaitu seperti halnya pengetahuan berupa mitos ya, mitos atau legenda ya, yang hanya menggunakan kepercayaan ya, yakni kebenarannya hanya atas rasa percaya ya, atau disebut dengan pengetahuan irasional ya. Tuh sifatnya falsafi ya. Sedangkan pengetahuan yang pendekatannya ini mengandalkan nalar ya, atau akal atau rasio ya, pemikiran logis, analis, itu disebut dengan pengetahuan rasional, yaitu sehingga muncul persepsi paham kebenaran ya. Itu
paham kebenaran tersebut akhirnya menjadi dua, yaitu irasional dan rasionalisme, ya. Jadi ilmu alamiah dasar ini adalah hasil perkembangan, ya, hasil perkembangan pola, ya, pola pikir manusia yang terakumulasi, ya, dari hasil pengamatan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dibaca, apa yang ditulis, apa yang dialami, ya. Ini adalah suatu pendekatan kebenaran, ya, yang akhirnya, ya, menghasilkan dorongan pertama, ya, untuk memuaskan diri yang sifatnya non praktis, ya. Ini akhirnya melahirkan pure science, ya. Pure science ini ilmu pengetahuan murni. Kemudian dorongan yang kedua ini melahirkan ilmu pengetahuan terapan, ya, atau teknologi atau applied science. Oke. Sekarang kita berlanjut ke yang keenam, ya. Jadi metode itu cara, ya, ilmiah dan cara implementasinya. Jadi implementasinya itu penerapan, ya. Jadi segala kebenaran dalam ilmu alamiah ini terletak pada metode. Metode itu cara ilmiah, ya, sebagai langkah untuk memecahkan suatu masalah. Itu jadi harus ada prosedur, ya. Prosedur itu cara atau tahapan, ya. Yang pertama adalah penginderaan, ya. Jadi penginderaan di sini ini merupakan suatu aktivitas melihat, ya, mendengar, merasakan, ya, mengecap terhadap suatu objek tertentu, ya. Yang kemudian ini masalah dan problema. Jadi tahapan kedua yaitu masalah dan problema, yaitu kita harus menemukan masalah apa yang akan kita teliti, yaitu mengemukakan pertanyaan apa, bagaimana, mengapa, kenapa, seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis ini adalah jawaban sementara, ya, terhadap pertanyaan yang kita ajukan, ya. Kemudian selanjutnya adalah eksperimen. Jadi eksperimen ini adalah ilmu alamiah dan non alamiah yang dapat dipisahkan, yaitu dalam gejala alam, misalnya tentang serangga dan lampu, ya, sinar biru, ya. Kemudian teori, ya, teori ini adalah berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh para ahli sebelumnya, ya. Teori ini adalah bukti eksperimen, ya, merupakan langkah awal ilmiah berikutnya, ya. Jadi sumbernya dari mana? Sumbernya dari peneliti sebelumnya, ya, yang menghasilkan solusi atau hasil yang dapat dipercaya atau solid, valid, ya, bukan hanya katanya seperti mitos, ya. Jadi maka teori yang dikemukakan ini akan menjawab kebutuhan manusia. Misalnya dulu dalam dunia pendidikan, dulu Bunda meneliti tentang kasus tentang anak autis yang melakukan tindakan perilaku parafilia, yaitu parafilia itu penyimpangan seksual, yaitu Bunda menggunakan metode namanya cognitive behavior therapy dengan metode self instructional coping, ya. Jadi Bunda ingin meminimalisir tindakan tersebut dengan metode cognitive behavior therapy. Jadi cognitive behavior therapy dengan metode self instructional coping ini
sudah ada, ditemukan oleh ahli sebelumnya ya. Jadi Bunda ambil teorinya, Bunda olah, kemudian Bunda melakukan penalaran, melakukan pemikiran secara logis, Bunda analisis ya. Jadi rasa ingin tahu Bunda ini terpecahkan karena Bunda mendapatkan solusi bahwa memang eksperimen Bunda ya itu keinginan rasa ingin tahu Bunda yang besar, bagaimana cara untuk meminimalisir, yaitu mengurangi, karena kalau untuk langsung menghilangkan itu dalam waktu penelitian yang relatif pendek ya, itu mustahil ya, bukan sulapan ya, karena suatu penelitian itu bukan sulapan ya, jadi penuh tahapan ya. Contohnya para ahli di luar negeri itu melakukan penelitian tentang perilaku manusia itu bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi sampai 25 tahun ya. Jadi begitu juga dengan penelitian Bunda yang berjudul meminimalisir perilaku parafilia anak autis menggunakan ini kognitif behavior terapi dengan metode self instructional coping ini. Hasilnya terjawab ya, ternyata jawabannya metode yang Bunda gunakan ini terbukti akurat ya untuk meminimalisir perilaku tersebut ya. Oke, kemudian selanjutnya ya, selain metode ilmiah dan implementasinya ini, langkah awal prosedur ilmiah yang harus kita ketahui yaitu penginderaan ya. Ada penginderaan kita dari mana kita aktivitas melihat, mendengar, merasakan, mengecap dan lain sebagainya. Kemudian ada masalah dan problema, ada hipotesis, ada eksperimen, ada teori ya. Tentunya teori ini dari ahli sebelumnya ya. Kemudian yang harus dimiliki oleh Anda sebagai calon ilmuwan, kemudian sikap dilanjut ya oleh Bunda ini belepotan karena dalam keadaan lelah ya. Jadi akhirnya yang harus Anda miliki sebagai calon ilmuwan adalah sikap ilmiah ya. Sikap ilmiah ini harus Anda miliki sejak Anda menjalani proses akademik di semester 1. Itu yang apa? Yang pertama yaitu jujur ya, jujur. Jadi dalam hal ini Anda ya sebagai calon dari ilmuwan ya, jadi Anda ini harus menyampaikan apa yang Anda amati ini secara objektif ya, objektif. Jadi hasil pengamatan Anda ini harus objektif ya, menjadi tidak hanya mengarang tapi sesuai dengan realitas, yaitu pengamatan ini hasilnya bisa Anda pertanggungjawabkan ya, bisa Anda pertanggungjawabkan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, dari peneliti selanjutnya. Jadi tesisnya Bunda yang berjudul meminimalisir perilaku parafilia dengan kognitif behavior terapi menggunakan metode self instructional coping ini merupakan suatu teori-teori hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh para ahli selanjutnya ya. Nah, kemudian Bunda akumulasi dengan analisis, pemikiran logis dan penalaran yang harus bisa Bunda tanggung jawabkan ya. Tentunya di dunia dan di akhirat ya gitu ya. Jadi ini tidak serta-merta, tidak sembarangan. Jadi semuanya berdasarkan metode ilmiah ya. Karena apa? Nanti tesisnya dari Bunda ini juga akan menjadikan acuan bagi para peneliti setelah Bunda yang memilih topik seperti Bunda saat itu. Kemudian apa yang harus Anda miliki sebagai calon ilmuwan? Jadi sebagai calon ilmuwan Anda harus terbuka ya, terbuka, jangan tertutup ya. Jadi kita membutuhkan orang lain, kita tidak bisa berdiri sendiri ya, karena
siapapun yang ada dalam kehidupan kita ini selalu memberikan pengaruh ya. Tentunya pengaruh baik atau pengaruh buruk ya. Jadi kita harus memilih ya. Tentunya dalam kehidupan ini pilihlah ya pilihan yang terbaik bagi kehidupan kita ya. Jadi seorang ilmuwan ini selalu berpikir positif, wawasannya luas ya. Jadi bebas dari praduga tak bersalah ya. Jadi bebas dari praduga. Karena apa? Jadi hasil penelitiannya ini bukanlah hasil dari persangkaan, bukan dari mitos ya. Namun hasil dari pengamatan yang sesuai dengan teori ya, sesuai dengan prosedur ilmiah yang telah Bunda jelaskan tadi ya. Jadi selain itu ilmuwan dan Anda sebagai calon ilmuwan harus memiliki rasa ini ya, membuka diri, mau bergaul dengan orang lain, mau mendengarkan inspirasi orang lain ya, mau membaca inspirasi dari orang lain ya. Jadi tidak kalau kata orang Jawa itu tidak boleh carpe diem ya, apa katanya diri sendiri. Jadi kita harus membuka diri bagi pihak lain ya, untuk menguji atau mengkritik kebenarannya, atau selalu menghargai kebenaran dari orang lain ya. Jadi penelitian Bunda yang Bunda sebutkan tadi itu hasilnya Bunda tulis ya, dalam bentuk suatu laporan ya, namanya laporan tesis ya. Terbuka Bunda, ada kritikan dari teman atau kritikan dari dosen pembimbing, dosen penguji ya, tentang kekurang sempurnaan penelitian Bunda terima dengan senang hati ya. Bunda revisi ya. Jadi harus terbuka itu ya. Supaya apa? Lebih sempurna, lebih baik gitu ya. Kemudian sikap yang harus Anda miliki yaitu sebagai sikap ilmiah ya, calon ilmuwan, Anda harus memiliki toleran ya. Jadi toleran ini jiwa yang besar. Jadi Anda sebagai calon ilmuwan harus memiliki sikap ilmiah yaitu toleran ya. Jiwa yang besar, jauh dari sikap sombong. Nah, ini harus Anda jauhi. Sikap sombong, tinggi hati, iri dengki ya, merasa paling benar, ini harus Anda jauhi ya. Menganggap orang lain itu salah ya, hanya pemikirannya sendiri yang benar ya, itu bukan karakteristik dari calon ilmuwan. Jadi harus bersedia mengakui bahwa mungkin orang lain itu lebih benar ya, itu harus kita miliki ya. Jadi seorang ilmuwan ini harus memiliki sikap ilmiah, yaitu memiliki tenggang rasa ya, sikap toleran, jauh dari rasa tinggi hati, sombong, angkuh dan lain sebagainya ya. Kemudian selanjutnya adalah sikap ilmiah yang harus Anda miliki, yang harus kita miliki adalah skeptis ya. Jadi skeptis ini adalah sifat kritis ya, dan hati-hati dalam memperoleh informasi ya, ini tidak sinis ya. Jadi kebenaran suatu informasi dengan data yang kuat, akurat ya. Jadi pernyataan yang kita sampaikan ini optimis, tepat ya, dengan rasa percaya diri ya. Oke. Kita harus memiliki sikap ilmiah, salah satunya rasa percaya diri, percaya akan kemampuan diri ya. Dalam artian tidak menyombongkan diri ya. Sombong dengan kepercayaan diri itu berbeda. Kalau sombong ya, merasa lebih dari orang lain tetapi merendahkan orang lain. Tapi kalau sifat yang skeptis, kritis, hati-hati memperoleh informasi ya, tetapi ini memiliki sifat tidak sinis pada orang lain.
mengakui informasi dari orang lain, mengakui bahwa kemungkinan pemikiran ya orang lain itu lebih benar dari dirinya ya. Jadi optimis ya, optimis bahwa di atas kebenaran masih ada kebenaran. Oke. Kemudian optimis ini adalah pengharapan, berpengharapan yang baik ya. Jadi sikap ilmuwan ini harus optimis ya. Tidak ada istilah seorang ilmuwan itu bunuh diri, itu tidak ada ya. Itu tidak memiliki rasa nauzubillah. Jadi tidak memiliki rasa kepercayaan diri. Jadi calon ilmuwan, Anda ya, Bunda juga, kita yang menjadi kita, ini harus memiliki rasa optimis. Optimis dalam hal apapun ya. Aku bisa dan aku bisa ya. Jadi jangan mengalah sebelum, jangan merasa kalah sebelum berjuang ya. Jadi harus memiliki optimis. Jadi tidak pernah putus asa. Jadi cogito ergo sum ya. Aku ada karena aku berpikir ya. Jadi beri saya kesempatan untuk berpikir ya, dan mencoba untuk mengerjakannya ya. Jadi ketika Anda mendapatkan tugas dari para dosen, jangan katakan sekali-kali saya tidak bisa, ini terlalu berat ya, ini terlalu susah ya. Tapi katakan, iya baik Bapak Ibu dosen, saya akan mengerjakan ini, beri saya kesempatan untuk berpikir dan saya mencoba mengerjakannya dengan rasa optimisme, begitu ya. Oke. Kemudian calon ilmuwan ini harus memiliki rasa humor yang tinggi. Coba Anda lihat para ilmuwan ya, wajahnya tidak ada yang cemberut ya, tidak ada yang suntuk, cemberut, semuanya ceria ya. Karena apa yang ada di dalam hatinya itu akan keluar ya, keluar dari ekspresi wajahnya. Jadi para calon ilmuwan ini memiliki humor yang tinggi ya, biasanya disukai oleh sekelilingnya ya. Contohnya seperti John Newman ya, itu membuat para peserta seminar itu tertawa ketika dia mempresentasikan judul penelitiannya yang berjudul maniak ya, buat tertawa. Padahal maniak itu adalah singkatan dari mathematical analyzer, numerical integrator dan komputer. Oke. Kemudian sikap ilmiah selanjutnya adalah pemberani ya. Anda sebagai calon ilmuwan ya harus memiliki keberanian yang kuat ya. Karena Anda sudah memilih menjadi mahasiswa, maka Anda harus berani ya, menjalani semua tahapan dari perjalanan akademis. Artinya apa? Anda siap melaksanakan semua tugas dan kewajiban Anda sebagai seorang mahasiswa. Oke ya. Jadi seorang ilmuwan ini harus memiliki rasa pemberani ya, menghadapi ketidakbenaran, tegas. Nah, seperti tadi Bunda diingatkan oleh mahasiswa yang bernama Mbak Husna ya. Bunda intinya adalah menanyakan tentang video Bunda ya, kenapa kok terlambat dalam pengirimannya ya, seperti itu. Jadi tegas ya, tidak takut bertanya pada dosen ya, tidak takut karena benar ya, karena benar. Jadi semua ini keberanian yang kita miliki ini harus didasarkan oleh kebenaran, seperti itu ya. Jadi kemudian selain itu terima kasih Mbak Husna ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kepura-puraan ya. Jadi seorang ilmuwan ya, kita sebagai seorang ilmuwan tidak boleh memiliki rasa kepura-puraan ya. Tidak boleh. Nah, ini kepura-puraan ya. Kemunafikan tidak boleh ya. Dan kebatilan. Kenapa? Karena kepura-puraan, kebatilan, ketidakbenaran ini akan menghambat kemajuan kita sendiri. Oke. Kemudian selanjutnya sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh ilmuwan adalah kreatif ya. Jadi seorang ilmuwan ini harus kreatif, tidak asal nyadur dari hasil pemikiran orang lain ya. Harus
out of the box, keluar dari kotak ya, yaitu mengembangkan kreativitas dari rasa, cipta, ya, karsa yang orisinil. Ya, orisinil itu dari diri kita, yaitu asli. Didukung oleh apa? Didukung oleh fakta-fakta yang ada di lapangan, ya. Dan berdasarkan, ya, jadi tidak asal, ya. Jadi berdasarkan pendapat para ahli sebelumnya, ya, yang berhubungan dengan kreativitas dalam pengembangan keilmuannya. Oke. Ya, jadi mudah-mudahan setelah Anda mengikuti perkuliahan yang kedua ini, Anda semua, ya, termasuk Bunda, mudah-mudahan memiliki sikap ilmiah, yaitu yang telah Bunda sebutkan tadi, yaitu memiliki sikap jujur, ya, Tadi ketika Mbak Usna menanyakan kenapa video itu terlambat, Bunda juga jujur mengatakan apa yang sebenarnya, ya. Jadi video dalam proses dan Bunda masih dalam keadaan banyak tugas yang harus diselesaikan, ya. Kemudian terbuka, ya. Kemudian juga toleran, ya. Toleran ini tidak sombong, tidak angkuh, ya. Kemudian skeptis, memiliki rasa kritis dan hati-hati dalam memperoleh informasi, ya. Jadi tidak asal katanya dan katanya. Kemudian memiliki juga rasa optimis, rasa humor yang tinggi, dan pemberani, juga kreatif. Selanjutnya adalah filsafat ilmu alamiah. Jadi dari mahasiswa, objek ilmu alamiah ini adalah semua materi dalam alam semesta, ya. Jadi ini ilmu alamiah ini meneliti tentang sumber alam yang mengaturnya, siapa yang mengaturnya, ya. Ini merupakan suatu pertanyaan filsafat. Jadi untuk itu ada beberapa pandangan filsafat, yaitu yang pertama pandangan vitalisme, yang kedua adalah pandangan mekanisme, yang ketiga adalah pandangan agnotisme, dan yang keempat adalah pandangan filsafat Pancasila. Nah, penjelasannya, vitalisme ini adalah merupakan suatu doktrin, ya, yang menyatakan adanya kekuatan di luar alam, ya. Jadi kekuatan ini memiliki peranan yang esensial, ya. Esensial itu adalah penting, ya, mengatur segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, ya. Misalnya, siapa yang mengatur semua alam ini adalah Allah, gitu, ya. Jadi Tuhan. Jadi pendapat ini ditantang oleh beberapa orang, ya, karena dalam ilmu alamiah dikatakan segala sesuatu itu harus dianalisis, ya, harus didasari oleh penalaran, harus didasari oleh pemikiran logis, ya. Jadi hal ini, pendapat ini ditantang, ya. Jadi dikatakan metode ilmiah ini kurang cocok, ya. Jadi segala sesuatunya ini menurut paham vitalisme ini harus menggunakan metode ilmiah. Jadi bagaimana metode ilmiah itu sudah Bunda jelaskan di atas tadi, ya. Jadi harus dianalisis secara eksperimen, dilakukan penalaran, dilakukan pemikiran logis, ya, seperti itu, ya. Kemudian filsafat yang kedua adalah filsafat mekanisme. Jadi filsafat mekanisme ini membahas tentang penyebab segala gerakan di alam semesta ini, ya. Dikarenakan hukum alam, yaitu misalnya fisika atau kimia, ya. Jadi bab ini menganggap bahwa gejala pada makhluk hidup itu secara otomatis terjadi hanya berdasarkan peristiwa fisika dan kimia belaka, ya. Jadi pandangan ini menyamakan gejala pada makhluk hidup dengan gejala benda tidak hidup itu tidak ada perbedaan yang hakiki, ya. Jadi
Dengan begitu dapat dilanjutkan manusia ini kepada pandangan materialisme, yaitu yang jika berlanjut juga akan berlanjut pada pemahaman ateisme ya. Kemudian yang ketiga adalah filsafat tentang agnotisme ya. Jadi untuk menghindari pertentangan vitalisme dan mekanisme ini, maka aliran agnotisme ini timbul ya. Untuk apa? Di mana aliran ini melepaskan atau tidak memperhatikan sisi dari sang pencipta ya. Jadi mereka ini hanya mengikuti aliran yang mempelajari gejala alam saja ya. Jadi aliran ini banyak dianut oleh ilmuwan barat. Kemudian yang keempat adalah filsafat Pancasila. Nah, filsafat Pancasila ini menjembatani ya dari dua aliran yang menyatakan bahwa alam dan hukumnya ini terjadi karena ciptaan Tuhan. Dan proses selanjutnya menurut filsafat mekanisme hukum alam ya adalah sama, yaitu dengan hukum Tuhan. Jadi dapat dilihat dari kehidupan makhluk hidup dari awal hingga akhir. Jadi pembagian ilmu pengetahuan selanjutnya adalah ilmu pengetahuan bumi dan antariksa ya. Jadi ilmu pengetahuan bumi dan antariksa ini yaitu studi tentang bumi sebagai salah satu anggota tata surya dan ruang angkasa dengan benda angkasa lainnya ya. Yang ini dibagi menjadi dua, yaitu geologi dan astronomi. Dalam geologi ini yang dibahas yaitu tentang struktur bumi. Bahasannya ini meliputi ilmu kimia dan fisika ya. Contoh dari ilmu ini adalah petrologi, yaitu petrologi mempelajari tentang batu-batuan. Kemudian vulkanologi mempelajari tentang gempa bumi. Kemudian mineralogi, yaitu yang mempelajari tentang bahan-bahan mineral. Oke, selanjutnya adalah astronomi. Astronomi ini membahas tentang benda-benda yang ada di ruang angkasa. Alam semesta meliputi bintang, satelit, planet, dan lain sebagainya. Yang manfaatnya adalah untuk navigasi, kalender, dan waktu. Oke adik-adik, dalam pertemuan ini kita sudah membahas 11 sub pokok bahasan ya. Mudah-mudahan dimengerti ya, adik-adik memahaminya ya secara pelan-pelan saja, yaitu dengan diulang kembali ya, diamati dan ditulis ya. Jangan lupa menulis nama, NIM, dan kelas ya, dan komentar ya, tanggapan atau pertanyaan di kolom komentar. Nah, Bunda memberikan wewenang pada adik-adik untuk saling menanggapi ya. Silakan Anda saling menanggapi, saling bertanya, semuanya mahasiswa yang menjawabnya ya. Bunda mengamati karena apa yang sudah Bunda jelaskan adalah sudah jelas menurut Bunda ya. Kemudian kalau ada pertanyaan ya, silakan adik-adik saling menanggapi ya. Itu sebagai nilai keaktifan adik-adik mengikuti mata kuliah dari Bunda. Sekian dari Bunda ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.